Wah wah wah, Shin Tae-yong ternyata masih ingin menukangi timnas Indonesia. Kira-kira adakah syarat khusus agar Shin Tae-yong kembali melatih? Fans Garuda harus simak fakta ini. Nah ini nih, timnas Indonesia diminta bayar royalti lagu. Kira-kira apakah PSSI mau bayar royalti tersebut? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, Miliano Jonathans tiba-tiba merasa sakit hati usai dikabarkan jadi calon pemain timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Syarat mengejutkan Shin Tae-yong latih kembali timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia membuat banyak pecinta skuad Garuda terkejut sekaligus haru. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat dipecat secara mendadak oleh PSSI pada awal tahun ini, ternyata membuka pintu lebar-lebar untuk kembali melatih timnas Indonesia. Namun yang mengejutkan bukan hanya kesediaannya, melainkan syarat yang dia ajukan atau tepatnya, tidak ada syarat sama sekali. Bahkan jika Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Shin tetap bersedia. Menurutnya, selama masa kepemimpinan Erick Thohir, ia merasa sangat terbantu dan didukung dalam pekerjaannya membangun pondasi kuat untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong mengakui keputusannya untuk meninggalkan Indonesia dulu adalah salah satu momen tersulit dalam kariernya. Meski sempat menerima berbagai tawaran menarik termasuk dari timnas Cina, ia memilih kembali ke Korea Selatan untuk menangani klub Ulsan HD FC. Keputusan itu diambil bukan karena ia kecewa pada Indonesia, melainkan karena kondisi saat itu yang memaksanya pulang ke kampung halaman setelah 13 tahun berkarier di luar negeri. Namun di hatinya, Indonesia tetap menempati ruang khusus yang sulit tergantikan. Yang membuat banyak orang semakin salut adalah sikap besar hati Shin Tae-yong. Ia sama sekali tidak menyimpan dendam kepada PSSI meski dipecat secara tiba-tiba. Baginya, pengalaman melatih timnas Indonesia adalah salah satu fase paling berkesan dalam hidupnya. Ia mengaku banyak berhutang budi kepada para supporter Garuda yang selalu mendukungnya, baik di saat menang maupun kalah. Inilah alasan utama mengapa ia tidak mau memberikan syarat khusus untuk kembali, bahkan kepada pihak yang pernah memberhentikannya. Baginya yang terpenting adalah bisa kembali memberikan yang terbaik untuk timnas. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini pun mengingat dengan jelas salah satu momen paling manis dalam kariernya bersama timnas Indonesia, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin, melainkan catatan sejarah karena menjadi kali pertama Indonesia berhasil mengalahkan raksasa sepak bola Asia tersebut. Menurut Shin, hasil itu lahir dari persiapan matang, latihan fokus, dan kerja keras semua pemain. Ia percaya kemenangan itu akan selalu menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika ditanya soal peluang kembali, Shin menjawab dengan nada penuh optimisme, "Saya tidak menutup kemungkinan. Karena penggemar sepak bola Indonesia sudah memberikan banyak hal kepada saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan." Jawaban ini seolah menjadi angin segar di tengah kerinduan fans yang ingin melihatnya lagi di pinggir lapangan memimpin skuad Garuda. Kini bola ada di tangan PSSI. Jika benar Shin Tae-yong kembali, publik tentu berharap momen ini menjadi awal baru yang lebih solid untuk timnas Indonesia. Terlebih dengan sikapnya yang tidak menuntut apa-apa dan tetap menghargai kepemimpinan Erick Thohir, peluang terciptanya harmoni di dalam manajemen tim menjadi lebih besar. Pertanyaannya, apakah PSSI akan menyambut tangan terbuka dari pelatih yang pernah membawa begitu banyak perubahan positif ini? Kalau menurut kalian, apakah Shin Tae-yong layak diberi kesempatan kedua untuk melatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasan kenapa kalian setuju atau tidak setuju dengan kemungkinan kembalinya sang pelatih. Timnas Indonesia diminta bayar royalti lagu.
isu yang tak terduga tengah mewarnai dunia sepak bola tanah air. Kali ini bukan soal strategi permainan atau performa pemain, melainkan polemik yang menyentuh ranah budaya dan hukum royalti lagu nasional di pertandingan Timnas Indonesia. Awalnya, kabar ini mencuat setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) disebut menyatakan bahwa lagu Kebangsaan Indonesia Raya ketika digunakan dalam konteks pertunjukan komersial seperti pertandingan sepak bola harus dibayar royaltinya. Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi luas dari publik mengingat lagu ini adalah simbol kebangsaan yang selalu menjadi pembangkit semangat di setiap laga Timnas. Namun situasi mulai mereda setelah Komisioner LMKN bidang kolekting dan lisensi, Yesi Kurniawan, mengklarifikasi bahwa lagu Indonesia Raya sudah masuk dalam kategori public domain. Artinya lagu tersebut tidak lagi memiliki perlindungan hak cipta dan tidak memerlukan pembayaran royalti. Meski demikian, polemik yang sempat mencuat ini sudah terlanjur memancing perhatian masyarakat, khususnya pecinta sepak bola, yang tidak bisa membayangkan jika menyanyikan lagu kebangsaan di stadion harus diiringi kewajiban finansial. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi langsung memberikan pernyataan resmi pada Rabu 13 Agustus. Ia menegaskan bahwa pemutaran lagu-lagu nasional di stadion, terutama saat pertandingan Timnas Indonesia, adalah momen sakral yang berfungsi sebagai perekat persatuan dan pembangkit nasionalisme. Menurutnya, tidak seharusnya momen penuh makna itu dikaitkan dengan masalah royalti. Ia menggambarkan suasana di Stadion Gelora Bung Karno saat ribuan supporter menyanyikan lagu Indonesia Raya ada yang merinding, bahkan tak jarang yang menangis. Bagi Yunus, inilah bukti bahwa lagu kebangsaan memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar hitungan uang. Lebih jauh, Yunus meyakini bahwa para pencipta lagu nasional seperti Indonesia Raya, Tanah Airku, dan Indonesia Pusaka tidak pernah membayangkan karyanya akan dijadikan sumber keuntungan finansial. Lagu-lagu tersebut lahir di tengah semangat perjuangan, diciptakan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan menyatukan anak bangsa. Menurutnya, sangat kecil kemungkinan para penciptanya ingin melihat karyanya dibatasi dengan kewajiban membayar royalti saat dinyanyikan oleh rakyatnya sendiri. Dalam pandangan PSSI, justru sebaiknya aturan terkait royalti untuk lagu-lagu nasional dihapus total. Yunus Nusi menyebut aturan semacam ini hanya akan memicu kegaduhan yang tidak produktif. Ia khawatir jika tidak segera dihentikan, isu ini akan menimbulkan kesan bahwa semangat kebangsaan bisa diperdagangkan. Padahal semestinya ia menjadi milik bersama yang bisa dinikmati dan dinyanyikan kapan saja tanpa batas. Polemik ini menjadi pengingat bahwa simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan memiliki posisi yang istimewa, bahkan sakral di hati rakyat Indonesia. Di stadion saat para pemain bersiap memulai laga, gema lagu kebangsaan adalah detik-detik yang menyatukan semua orang, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang. Nilainya tak ternilai oleh uang karena ia membawa pesan sejarah, pengorbanan, dan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah aturan royalti untuk lagu-lagu nasional memang harus dihapus sepenuhnya atau masih ada alasan untuk mempertahankannya dalam konteks tertentu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara publik adalah bagian penting dalam menjaga kehormatan simbol-simbol negara kita. Miliano Jonathans tiba-tiba merasa sakit hati usai dikabarkan jadi calon pemain naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola, khususnya terkait calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Miliano Jonathans. Pemain muda berusia 21 tahun yang kini bermain untuk FC Utrecht itu dikabarkan tengah dibidik PSSI sebagai tambahan kekuatan untuk skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah naturalisasi ini menjadi strategi PSSI untuk memperkuat tim, terlebih Indonesia akan menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Namun di tengah kabar positif ini, Miliano justru mengaku hatinya terluka. Awalnya, rumor naturalisasi Miliano Jonathans berkembang pesat di media, termasuk media Belanda. PSSI sendiri memang belum mengumumkan secara resmi siapa saja pemain yang tengah diproses, kecuali Mauro Zijlstra yang sudah diperkenalkan kepada publik.
Meski begitu, nama Miliano tetap menjadi perbincangan hangat, apalagi ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok. Namun di balik kabar bahwa ia masuk radar PSSI, Miliano ternyata sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan Miliano berawal dari kabar buruk yang datang dari mantan klubnya, Vitesse Arnhem. Klub yang telah menjadi rumahnya sejak awal karier itu resmi kehilangan lisensi profesional dari KNVB pada Juli 2025. Hal ini terjadi karena Vitesse gagal memenuhi persyaratan lisensi sehingga mereka tidak bisa lagi bermain di kompetisi profesional. Bagi Miliano, ini adalah pukulan telak karena Vitesse bukan sekadar klub, melainkan bagian penting dari perjalanan hidup dan karier sepak bolanya. Dalam wawancara bersama ESPN, Miliano mengungkapkan bahwa kabar ini membuat hatinya benar-benar hancur. Tentu saja itu tidak menyenangkan. Saya menghabiskan seluruh karier muda saya di Vitesse. Vitesse sangat dekat di hati saya, jadi itu berat. Saya tidak bisa menggambarkannya, ujarnya. Ia bahkan mengenang momen ketika menerima kabar tersebut saat sedang dalam perjalanan ke klub barunya, FC Utrecht. Saya mendengarnya dalam perjalanan ke klub. Saya tidak tahu harus berkata apa, lanjutnya. Pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia ini mengaku bahwa hatinya seperti terbelah dua. Meski kini fokus membela FC Utrecht, warna kuning hitam Vitesse sudah terlanjur melekat di jiwanya. Apakah ini menghancurkan hati saya? Hati saya yang kuning hitam iya. Saya sekarang bermain untuk FC Utrecht, jadi saya mencoba untuk fokus pada ini juga. Tentu saja ini tidak menyenangkan, ungkap Miliano. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar ikatan emosionalnya dengan klub lamanya dan bagaimana kabar buruk tersebut benar-benar memengaruhi mentalnya. Kondisi ini tentu membuat situasi Miliano semakin kompleks. Di satu sisi, ia dikabarkan akan menjadi salah satu pilar baru untuk timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Di sisi lain, ia tengah berusaha memulihkan diri dari kesedihan mendalam akibat kabar tragis dari Vitesse. Tidak mengherankan jika perasaan sakit hati ini muncul karena ia harus menelan pahitnya kehilangan bagian penting dari hidupnya tepat di saat ia mulai memasuki babak baru dalam karier sepak bolanya. Kini publik Indonesia menantikan apakah Miliano Jonathans akan benar-benar menerima tawaran PSSI untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Dukungan moral tentu dibutuhkan agar ia bisa kembali fokus pada kariernya dan memberikan performa terbaik. Namun pertanyaannya, apakah ia siap mengalihkan seluruh energinya untuk timnas Indonesia di tengah luka yang masih terasa? Kalau menurut kalian, apakah Miliano Jonathans sebaiknya tetap melanjutkan proses naturalisasi meskipun sedang berada dalam kondisi emosional yang sulit? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tom Haye diincar klub besar Liga Jerman. Masa depan gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, kini tengah menjadi sorotan besar jelang musim 2025-2026. Pemain yang saat ini berstatus tanpa klub itu dikabarkan masuk radar salah satu tim legendaris Jerman, FC Schalke 04. Meski kini bermain di kasta kedua Bundesliga, Schalke tetap memiliki reputasi besar di Eropa berkat sejarah panjangnya dan koleksi trofi yang mereka miliki. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi karier Tom Haye, mengingat ia sedang mencari pelabuhan baru setelah meninggalkan Almere City. Rumor ketertarikan Schalke terhadap Tom Haye pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @transfernews_ft1 pada Rabu 13 Agustus 2025. Dalam unggahannya, akun tersebut menulis bahwa Schalke berencana memperkuat lini tengahnya dan menilai Tom Haye sebagai sosok yang tepat. Sebagai gelandang bertahan berusia 30 tahun dengan pengalaman internasional, Haye dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan dalam skema permainan klub asal Gelsenkirchen tersebut. Apalagi ia membawa pengalaman berharga dari pentas Eropa serta dari panggung internasional bersama timnas Indonesia. Seperti diketahui, Tom Haye resmi berpisah dengan Almere City pada akhir musim 2024-2025 setelah hanya satu musim membela klub tersebut. Sejak direkrut pada 13 September 2024, ia tercatat tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak 2 assist.
Meski kontribusinya cukup stabil, petualangan bersama Almere City dinilai kurang memenuhi ekspektasi, sehingga kedua pihak memutuskan untuk berpisah. Hal inilah yang membuat status Tom Haye kini bebas transfer, membuka peluang bagi klub-klub yang tertarik tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menebus kontraknya. Selain Schalke, media Belanda Voetbal Flitsen juga menyarankan agar Fortuna Sittard, klub Eredivisie yang diperkuat pemain timnas Indonesia lainnya Justin Hubner, mencoba merekrut Tom Haye. Menurut mereka, kombinasi keterampilan teknis dan pengalaman Haye akan menjadi aset berharga bagi Fortuna Sittard. Bahkan nama FC Groningen juga masuk daftar klub yang dinilai cocok bagi mantan pemain Heerenveen itu. Menariknya, Fortuna Sittard sebenarnya pernah mencoba mendatangkan Haye pada awal musim 2024-2025, namun saat itu ia memilih bergabung dengan Almere City. Jika benar bergabung dengan Fortuna Sittard, akan ada lagi klub Eredivisie yang memiliki 2 pemain timnas Indonesia dalam satu skuad. Mengikuti jejak Heerenveen yang pernah diperkuat Tom Haye dan Nathan Chu Aon secara bersamaan. Saat ini fenomena 2 pemain timnas Indonesia dalam satu klub juga bisa dilihat di Oxford United yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Di tengah spekulasi kepindahannya, Haye tetap menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub untuk musim depan. Sementara itu, 2 rekannya yang sebelumnya bermain di luar negeri, Jordi Amat dan Rafael Struijk, justru memutuskan pulang ke tanah air. Jordi resmi memperkuat Persija Jakarta, sementara Struijk memilih bergabung dengan Dewa United di Liga 1. Hal ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Tom Haye akan mengikuti jejak mereka pulang ke Indonesia atau tetap berkarier di Eropa? Yang jelas, kabar ketertarikan Schalke 04 membuka peluang emas bagi Haye untuk menjajal kompetisi Bundesliga 2 yang terkenal kompetitif. Jika transfer ini terwujud, ia bukan hanya mendapat kesempatan bermain di klub besar, tetapi juga peluang untuk kembali mengangkat performanya di level tertinggi. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, banyak yang percaya ia mampu menjadi andalan di lini tengah Schalke. Kalau menurut kalian, apakah Tom Haye sebaiknya menerima tawaran Schalke 04 dan melanjutkan kariernya di Jerman, atau mencari peluang lain di Belanda maupun pulang ke Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi striker timnas Indonesia yang jatuh ke parit. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 melawan Tajikistan U17 di ajang Piala Kemerdekaan 2025 menyajikan sebuah momen yang tak hanya memacu adrenalin, tetapi juga mengundang tawa sekaligus rasa khawatir bagi penonton. Laga yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Selasa 12 Agustus ini awalnya berjalan penuh tensi. Namun di menit ke-34, striker muda Indonesia, Mirza Firjatullah, menjadi pusat perhatian setelah aksinya merayakan gol berakhir dengan insiden yang tak terduga. Gol yang dicetak Mirza membawa Indonesia unggul sementara atas Tajikistan. Dengan penuh semangat, penyerang 16 tahun yang juga membela Persik Kediri ini berlari ke arah tribune penonton di belakang gawang lawan. Awalnya, perayaan gol tersebut terlihat seperti momen yang biasa dilakukan pemain profesional melompat pagar belakang gawang untuk mendekat ke supporter. Namun dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kejadian tak terbayangkan. Dalam tayangan televisi, penonton sempat kebingungan ketika Mirza tiba-tiba menghilang dari sorotan kamera. Belakangan melalui video yang beredar di media sosial, terungkap bahwa Mirza jatuh ke parit dengan kedalaman sekitar 3 meter yang berada tepat di depan tribune penonton. Rupanya, ia tidak menyadari adanya pembatas tersebut dan mengira jalannya akan mulus menuju supporter. Rekan setimnya Izar Jacob dan Zaha Bigholi yang berada tepat di belakang Mirza untuk ikut merayakan gol hanya bisa melihat momen dramatis itu terjadi di depan mata mereka. Mirza terlihat kaget sekaligus kesakitan setelah nyungsep ke dasar parit. Ia sempat duduk sejenak mencoba mengatur napas sebelum akhirnya berusaha bangkit. Untungnya tidak ada cedera serius yang dialami, sehingga ia mampu kembali berdiri dan melanjutkan perayaan gol bersama rekan-rekannya. Seorang steward stadion sempat berlari mendekat untuk memberikan bantuan, namun Mirza keburu berdiri dan kembali berlari ke lapangan.
Aksinya kemudian disambut oleh Evandra Florasta di pinggir lapangan sebelum akhirnya mereka melanjutkan perayaan bersama dengan senyum lega. Momen ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial dengan banyak warganet yang mengunggah ulang video tersebut disertai komentar bercampur antara khawatir dan terhibur. Meski sempat mengalami insiden tersebut, Mirza tetap bermain hingga akhir babak pertama. Pelatih Nova Arianto baru menariknya keluar di babak kedua, kemungkinan untuk memastikan kondisi sang pemain tetap aman. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor imbang 2-2, hasil yang membuat Indonesia harus kembali fokus menghadapi laga berikutnya melawan Uzbekistan pada Jumat 15 Agustus. Insiden jatuhnya Mirza ke parit ini menjadi pelajaran penting, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi pihak penyelenggara. Keberadaan parit pembatas yang cukup dalam di sekitar area permainan jelas berpotensi membahayakan keselamatan pemain jika tidak diberi tanda atau pengaman yang memadai. Momen ini juga mengingatkan bahwa dalam euforia merayakan gol, keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama. Bagi para pendukung, kejadian ini akan selalu diingat sebagai salah satu momen unik dan tak terlupakan dalam sejarah Timnas Indonesia U17. Sementara bagi Mirza, meski sempat terjatuh, semangat juangnya di lapangan tidak pernah pudar. Ia tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok pemain muda berbakat yang siap memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Nah, bagaimana menurut kamu tentang insiden ini? Apakah pihak penyelenggara perlu meninjau ulang keamanan stadion? Atau justru ini momen yang akan jadi cerita lucu di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong bongkar hubungan dengan Erick Thohir usai dipecat Timnas Indonesia. Perpisahan antara Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di awal tahun 2025 rupanya menyimpan kisah yang cukup mengharukan. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya membongkar kondisi hubungannya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, usai resmi didepak dari kursi pelatih. Dalam pengakuannya, Shin mengungkap bahwa sejak hari perpisahan itu, komunikasi antara dirinya dan Erick benar-benar terputus. Tidak ada lagi obrolan di Instagram, KakaoTalk, atau WhatsApp yang dulu kerap mereka gunakan untuk berdiskusi. Shin Tae-yong yang kini menukangi klub Kalik 1 Ulsan Hyundai mengaku bahwa ia tak pernah membayangkan hubungan kerja yang selama ini cukup dekat harus berakhir seperti ini. Di masa lalu, Erick Thohir selalu memberikan dukungan penuh, baik dalam hal fasilitas, kepercayaan, maupun dukungan moral. Bahkan di banyak momen sulit Timnas Indonesia, Shin merasa Erick hadir untuk membantunya menemukan solusi. Itulah yang membuat perasaan Shin semakin campur aduk ketika harus mengakui bahwa kini mereka sudah tidak lagi saling menyapa. Dalam wawancara bersama Jeong Seok-so di kanal YouTube Jackpot, Shin menceritakan secara jujur bahwa dirinya tidak tahu pasti alasan pemecatan tersebut. Padahal saat itu ia sedang memimpin Timnas Indonesia menjalani misi besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 laga sisa termasuk melawan tim kuat Australia. Shin bahkan mengaku pikirannya saat itu sepenuhnya tertuju pada persiapan menghadapi Australia dan sama sekali tidak memikirkan skenario bahwa dirinya bisa saja dipecat. Meski begitu, yang membuat cerita ini terasa semakin menyentuh adalah kenyataan bahwa Shin sama sekali tidak menyimpan dendam. Ia tidak menutup pintu untuk kembali melatih Timnas Indonesia jika suatu saat diberikan kesempatan lagi. Alasannya sederhana, karena ia merasa telah menerima begitu banyak cinta dan dukungan dari masyarakat sepak bola Indonesia. Shin menyadari bahwa perjalanan bersama Garuda telah memberinya pengalaman berharga, bahkan di tengah badai kritik dan tekanan yang sering datang menghampiri. Shin juga menyebut bahwa jika Timnas Indonesia berhasil menang melawan Australia pada Maret 2025, peluang lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Keyakinan itu yang membuatnya sangat fokus pada pekerjaan hingga tidak sempat memikirkan hal-hal lain, termasuk posisinya yang ternyata sudah di ujung tanduk. Baginya, target tim adalah hal utama dan semua energi dicurahkan demi membuat Garuda terbang setinggi mungkin. Tidak dapat dipungkiri hubungan profesional antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir selama masa jabatannya di Timnas Indonesia seringkali terlihat solid. Erick memberi ruang kepada Shin untuk mengatur strategi, memilih pemain, dan mengembangkan filosofi permainan tanpa terlalu banyak intervensi.
Dukungan seperti itu jarang terjadi di dunia sepak bola, apalagi di tengah ekspektasi publik yang begitu tinggi. Mungkin itulah sebabnya meski hubungan mereka kini renggang, Shin masih menaruh rasa hormat kepada Erik. Kini Shin Tae-yong memulai babak baru di Korea Selatan, namun jejaknya di sepak bola Indonesia tidak akan mudah dilupakan. Prestasi, kedisiplinan, dan dedikasinya telah meninggalkan bekas mendalam di hati para supporter. Bahkan setelah hubungan pribadinya dengan Erick Thohir merenggang, Shin tetap menyimpan rasa terima kasih atas semua bantuan yang pernah diberikan. Baginya, cerita ini bukan tentang perpisahan yang pahit, melainkan tentang perjalanan panjang yang penuh makna. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya kembali melatih timnas Indonesia di masa depan? Atau biarkan ia melanjutkan kariernya di luar negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong dampingi Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23. Pertemuan antara timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan U23 di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dipastikan akan berlangsung panas. Namun yang membuat laga ini semakin menarik adalah kabar bahwa Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, akan mendampingi Korea Selatan U23 sebagai manajer. Kabar ini jelas menjadi bumbu tambahan jelang laga yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa, 9 September 2025. Shin Tae-yong, yang saat ini menukangi klub raksasa Kalig 1, Ulsan HD, mendapat kepercayaan dari Ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, Jung Mong-gyu, untuk memimpin tim U23 dalam peran manajer. Dalam wawancara di kanal YouTube Jackpot milik mantan penerjemahnya, Jeong Seok, Shin mengonfirmasi bahwa dirinya kemungkinan besar akan kembali ke Indonesia pada akhir Agustus 2025 untuk mempersiapkan tim Korea Selatan U23. Keputusan ini tentu menjadi kabar yang cukup ngeri bagi timnas Indonesia U23, mengingat Shin sangat mengenal kekuatan dan kelemahan skuad Garuda Muda. Mayoritas pemain timnas Indonesia U23 saat ini adalah mantan anak asuh Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Arkan Fikri, hingga Muhammad Ferrari pernah merasakan sentuhan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini. Artinya Shin tahu betul karakter, gaya bermain, bahkan kelemahan masing-masing pemain yang bisa menjadi senjata mematikan saat Korea Selatan U23 berhadapan langsung dengan Garuda Muda. Bagi timnas Indonesia U23, laga ini akan menjadi ujian terbesar di fase grup. Di atas kertas, mereka diharapkan mampu mengalahkan Makau dan Laos. Namun, Korea Selatan jelas berada di level yang berbeda. Apalagi, tim negeri ginseng ini datang dengan misi balas dendam setelah kekalahan pahit di perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia berhasil menyingkirkan mereka lewat drama adu penalti. Kekalahan itu membuat Korea Selatan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, sehingga laga di Sidoarjo nanti diprediksi akan mereka jalani dengan motivasi berlipat. Indonesia sendiri datang ke kualifikasi ini dengan semangat membara. Meski baru saja gagal menjadi juara di Piala AFF U23 2025 usai kalah tipis 0-1 dari Thailand di final. Pelatih Gerald Vandenburg kini harus cepat memutar otak untuk mengalihkan fokus tim menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dengan status sebagai tuan rumah bermain di hadapan ribuan supporter sendiri, tentu menjadi keuntungan tersendiri. Namun tekanan untuk tampil maksimal juga akan semakin besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan membuka peluang untuk memanggil pemain senior demi memperkuat tim di kualifikasi ini. Meski fokus utama tetap pada regenerasi pemain muda, keberadaan pemain berpengalaman dinilai bisa menjadi faktor kunci. Nama-nama seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand disebut punya potensi besar untuk menjadi pembeda di laga-laga krusial, termasuk saat melawan Korea Selatan U23. Di sisi lain, kehadiran Shin Tae-yong di kubu lawan akan menjadi cerita emosional tersendiri. Ia pernah menjadi sosok yang mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan mendapatkan tempat istimewa di hati supporter.
Namun kini ia justru akan menjadi lawan yang berusaha mematahkan ambisi Garuda Muda di kandang sendiri. Inilah yang membuat laga Indonesia versus Korea Selatan pada 9 September 2025 nanti dipastikan akan menjadi tontonan yang penuh drama, taktik, dan tensi tinggi. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Sintayong akan menjadi ancaman terbesar bagi timnas Indonesia U23 di kualifikasi ini, atau justru Garuda Muda bisa kembali membuat kejutan seperti tahun lalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.